Halo teman-teman, nah pada video kali ini aku akan membagikan bagaimana proses pengolahan biji kopi. Proses pengolahannya yaitu dengan fermentasi biji kopi menggunakan ragi tape dengan metode natural process, di mana kulit ceri kopi tidak dikupas. Untuk lebih lengkapnya, yuk tonton video ini sampai habis. Jadi teman-teman, sebelum melakukan fermentasi, yang harus dilakukan pertama kali adalah memetik biji kopi. Biji kopi berjenis Arabica didapatkan dari kebun kopi yang terletak di lereng Gunung Merapi. Pemetikan buah kopi dilakukan dengan memilih buah yang sudah matang. Buah kopi yang sudah matang ditandai dengan ciri bahwa warna sudah menjadi merah, daging buah sudah melunak, dan pada daging buah terdapat lendir. Biji yang matang dipilih karena kandungan gula dan berbagai senyawa kimia pembentuk cita rasa kopi telah mencapai kondisi yang optimal. Biji kopi dipetik dengan cara diputar agar tidak rusak. Setelah itu dilakukan perambangan buah ceri kopi untuk mengambil buah dengan biji yang kosong. Buah kopi dengan biji yang kosong akan mengambang pada saat proses perambangan dan kemudian dipisahkan dari buah ceri yang baik. Buah ceri terbaik hasil sortasi selanjutnya disegera masuk ke proses pengolahan berikutnya tanpa dilakukan proses pulping, dikarenakan metode yang digunakan merupakan natural proses. Setelah proses perambangan, kemudian dilakukan pengujian kadar Brix untuk melihat kadar gula yang terdapat dalam biji kopi, yang dilakukan dengan cara mengambil salah satu biji kopi kemudian diperas. Nah, cairannya itu akan diletakkan di atas alat Brix meter portable. Kemudian akan muncul angka Brix-nya. Alat yang digunakan yaitu berupa wadah fermentasi yang berupa tabung dan ada selang. Kemudian ada termometer, kertas pH, baskom, kain hitam untuk menutup di atas tampah atau penampan bambu, kemudian ada refraktometer, kemudian ada oven, dan timbangan digital. Untuk bahan yang digunakan yaitu berupa ceri kopi sebanyak 500 gram, ragi tape 1% atau sebanyak 5 gram, gula sebanyak 3% atau 15 gram yang dapat membantu agar mikroorganisme itu dapat tumbuh, dipastikan tumbuh, dan kemudian air sebanyak 500 ml. Untuk pembuatan kultur starter, dilakukan pengurusan terhadap ragi tape, kemudian ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian, gula juga dilakukan pengurusan agar lebih halus dan ditimbang sebanyak 15 gram. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses fermentasi. Yang pertama yaitu biji ceri kopi yang sudah disortasi dimasukkan ke dalam wadah fermentasi yang berbentuk tabung. Serbuk gula yang sudah ditimbang tadi kemudian dilarutkan dengan air sehingga lebih mudah dihomogenkan. Setelah itu, masukkan ragi tape yang sudah digerus tadi dan ditimbang tadi ke dalam wadah fermentasi. Kemudian juga disusul dengan larutan gula yang tadi sudah diencerkan. Dan setelah itu ditambahkan air sebanyak 500 ml ke dalam wadah tersebut. Setelah wadah tertutup, kemudian pada botol kecil ditambahkan dengan air sampai sebagian setengah. Kemudian selang dimasukkan ke dalam lubang yang besar pada botol kecil di samping tersebut. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap pH, di mana didapatkan pH awal sebesar 5 dan dilakukan juga pengukuran suhu, di mana suhu awal fermentasi sebesar 28 derajat Celcius.
Kemudian, selama proses fermentasi, terjadi peningkatan suhu dan penurunan pada pH. Selama proses fermentasi, juga banyak terbentuk gelembung gas. Fermentasi dilakukan dalam waktu 36 jam, di mana temperatur akhir yang didapatkan adalah 32 derajat Celcius. Dengan pH akhir yang didapatkan adalah 4, dengan warna akhir yang didapatkan adalah coklat terang, dan bau yang didapatkan adalah sedikit asam dan manis yang agak soft. Setelah proses fermentasi selesai, kemudian biji kopi ditiriskan tanpa dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air. Setelah itu, biji kopi dikeringkan di atas sinar matahari dengan ditutup kain hitam sebelum dilakukan pengovenan. Setelah itu, dilakukan pengovenan pada suhu 50 derajat Celcius hingga mencapai kadar air pada biji kopi tersisa 10%-nya saja. Kemudian, juga diukur untuk melihat apakah sudah 10% dengan melihat dari bobot yang ditimbang secara konstan. Apabila sudah tidak ada perubahan bobot, maka sudah dipastikan bahwa kadar air sudah berkurang menjadi 10%-nya. Setelah itu, biji kopi bisa masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu roasting atau penyangrean biji kopi. Sehingga, setelah penyangrean tersebut, biji kopi bisa dihaluskan dan menjadi bubuk kopi. Bubuk kopi tersebut kemudian dapat dilakukan penyeduhan dengan air panas. Oleh karena itu, setelah penyeduhan, dapat dilakukan tahap berikutnya, yaitu tahap cupping atau pencicipan rasa kopi, di mana pencicipan tersebut dilakukan oleh profesional yang berupa barista untuk menilai cita rasa kopi yang dihasilkan. Nah, berikut ini adalah hasil produk kami. Kopi yang dihasilkan dari produk kami ini memiliki cita rasa yang sedikit asam dan rasa pahit yang tidak dominan. Memiliki aroma yang khas, yaitu asam dan sedikit manis. Memiliki body yang thin and juicy. Sekian video dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman, terutama terkait bioproses pengolahan kopi. Terima kasih.